Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini tentunya berjumpa lagi bersama kita. Kita hari ini ada salah satu tamu kita yang istimewa juga. Kita tanya dulu. Gimana Mas Rudi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Nur. Kak Nur gimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Lama tak jumpa ya Mas ya. Ya sudah hampir berapa tahun? Kira-kira hampir 6 atau 7 tahun gitu 6 ya. sampai 7 tahun ya, di podcast terakhir Kak ya. Iya, di podcast terakhir. Tapi meskipun kita tidak berjumpa, kita masih silaturahmi lewat dunia maya lah. Iya, tentunya. Kita saling chatting-chattingan. Saling mendukung juga. Iya, saling mendukung. Gimana pun kita berada, kita harus saling mendukung. Itu yang pasti ya Mas ya. Oh ya, Mas Rudi, hari ini kita sore-sore dengan cuaca yang sangat syahdu. Kita berada di sebuah kafe. Iya. Mungkin Mas Rudi sendiri, ini kafenya namanya apa? Terus kapan berdirinya juga Mas? Ya ini saya perkenalkan dulu ya, saya Rudi Hermawan dari Iremia Band. Dan juga sahabatnya Kak Nur juga dari lama. Mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat podcast kita yang pertama tentang Iremia. Kali ini alhamdulillah dengan sehat walafiat kita bisa bertemu di The Cafe ya, The Cafe Rengel. Ini adalah salah satu cafe yang viral akhir-akhir ini Kak ya. Iya. Ini soalnya view-nya luar biasa dan juga tempatnya ini asik buat nongkrong. Nah, jadi ini juga kebetulan base campnya Iremia Kak. Jadi kita kan sering kan ke kafe satu, kafe lain juga, dan akhirnya kita memutuskan untuk di sini jadi base camp kita. Selain kita mengenal baik dengan ownernya juga, yang Mas Dimas ya, Mas Dimas. Jadi terima kasih juga buat Mas Dimas sudah memberikan kesempatan kita buat podcast dan juga memberikan tempat untuk Iremia live musik di sini juga. Ini Mas, gimana sih awal Mas Rudi sendiri bisa kenal sama ownernya Mas Dimas ini? Mungkin awalnya dari mana? Ini berdirinya kalau nggak salah menurut Mas Dimas itu di bulan 11 tahun 2023 kemarin. Berarti baru Mas ya? Baru ya, hampir baru. Nah ini ceritanya itu waktu baru buka sekitar 2 hari Kak. Kalau nggak salah saya itu nggak sengaja, maksudnya motoran ya, keliling Rengel, terus lewat sini, oh ada kafe baru gitu. Jadi aku mampir bentar, ini ke depannya kok sudah ada tempat buat panggung dan sebagainya. Jadi aku lihat ke depannya itu kelihatannya alangkah bagusnya kalau ada live musik, jadi kayak gitu. Jadi waktu itu aku ngopi sama temenku di sini. Kebetulan aku belum tahu kalau yang punya Mas Dimas. Dan saya juga belum kenal waktu itu. Nah, tapi aku terus langsung minta nomor WA-nya yang kerja di sini, Mas Sandy kalau nggak salah. Minta nomor WA-nya. Mas, ini kalau besok-besok mau diisi live musik, tolong hubungi saya kayak gitu. Oh gitu. Nah, berarti dari awalnya situ nggak sengaja dipertemukan sama kafe ini, terus kenalah sama namanya Mas Dimas itu ya, dari situ. Terus akhirnya dalam waktu dekat ini memang saya sering mendengar bahwa yuk kita ngopi di kafe itu loh. Oh namanya di mana sih tempatnya? Di atasnya Gua Ngerong. Oh ternyata saya juga pernah kesini juga dan ternyata banyak sekali pemuda-pemuda yang ngopi di sini. Dan pas waktu itu juga ada beberapa yang ngisi live musik juga. Jadi dari Mas Rudi sendiri dari Iremia Band juga salah satu yang pernah ngisi di sini juga ya. Iya, kita hampir sering di sini. Biasanya kita Jumat, Sabtu, Minggu juga kadang ya. Tapi kalau kita ada jadwal manggung di lain tempat, kadang kita ambil malam minggunya atau kita malam Seninnya, Minggu malam Senin. Ya nggak pasti, tapi seminggu pasti kita ada 1 atau 2 kali main di sini. Waduh, luar biasa ya. Ini tadi sudah kita sudah ngomong tentang bagaimana sih Mas Rudi bisa kenal dengan ownernya yang punya kafe di sini ya. Oh ya, Mas Rudi, kita sendiri kan sudah lama, hampir 6 atau 7 tahun kita sudah jarang ketemu juga. Ya, betul. Meskipun kita hanya bertemunya lewat WhatsApp atau apa. Ini saya lihat Mas Rudi sendiri dengan teman-temannya, bandnya sendiri ini
kayaknya sering manggung kemana-mana dari satu kafe ke kafe lainnya. Dan saya lihat dari dulu hanya beberapa personil, tapi sekarang sudah nambah lagi. Gimana Mas caranya bisa menjaga silaturahmi dengan grupnya yang sekarang ini? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Nur. Jadi gini, yang paling sulit dalam satu grup itu sebetulnya kita bisa memanage ya, atau menyatukan antara pikiran-pikiran yang beda, maksudnya pemikirannya kan beda-beda, jadi sulitnya di situ. Nah, makanya di situ diperlukan seorang leader Kak, maksudnya benar. Satu orang yang emang selaku pengambil keputusan kalau ada sesuatu yang bimbang atau gimana, maksudnya yang pertama minta pendapat teman-teman juga, terus akhirnya dari berbagai pendapat akhirnya kita yang memutuskan. Nah, kebetulan di Remia teman-teman memberikan amanat kepada saya untuk selaku pengambil keputusan. Intinya kayak gitu. Alhamdulillah sudah dipercaya teman-teman. Terima kasih teman-teman Remia semuanya. Untuk personil kita ada tambahan 2 orang semenjak podcast pertama kita ya. Podcast pertama. Ya. Hanya beberapa orang sekarang sudah nambah lagi ya. Ya, yang pertama kita kan di formasi terakhir podcast ada saya, ada Mas Agung Salepo, ada juga Mas Rozik. Mas Rozik 3. Dan ini ada tambahan Kak Intan Fatin. Yang belum tahu Kak Intan mungkin pernah lihat di Rengel ya. Oh, iya. Karena rumahnya Rengel, Kak Intan. Ini kebetulan Kak Intan ini teman dekatnya Kak Rozik. Teman dekatnya Kak Rozik. Ya, intinya kayak gitulah. Ya kalau bahasanya sekarang ya pacarnya gitu. Gitu. Nah, ini ibaratnya kita dapat jackpot Kak. Kita itu nggak tahu kalau Kak Intan itu emang punya basic vokal yang bagus. Jadi setelah kita temenan sama Kak Rozik begitu lama, kita nggak tahu kalau Kak Intan itu emang suaranya bagus gitu loh. Nah, dulu pernah kita ngejob itu bingung cari penyanyi. Nah, waktu itu Kak Intan tuh ikut ya, kita nggak tahu gitu loh, nggak nawari. Sedangkan kayak Kak Intan kan nggak mungkin menawarkan diri kalau kita nggak ada maksudnya kita nggak ada inisiatif untuk nawarin gitu loh maksudnya. Iya, benar-benar. Nah, setelah itu pertama aku ingat kita main di Agro Park Kumpit. Waktu itu formasi Iremia sama Mas Diki, dibantu Mas Diki. Karena Mas Diki yang ngajukan proposal untuk masuk ke sana, terus akhirnya bingung cari vokalis. Nah, waktu itu ada Kak Intan. Akhirnya saya inisiatif tanya, gimana Kak Intan, sanggup tak? Ya dicoba. Nah, dan ternyata setelah manggung di sana, ternyata di luar ekspektasi saya, suaranya bagus. Nah, itu ya ibarat jackpot lah, kita punya temen dan teman kita dekat sama seorang dan suaranya juga lumayan bagus ya. Jadi menghandlenya kan enak. 2 orang langsung gabung sama grup kita itu. Dan akhirnya kita memutuskan Kak Intan buat masuk ke Iremia. Nah, jadi sekarang sudah lengkap 5 ya? 5. Ada 5 ya. Yang terakhir ini Kak Faris Gerabakan, rumahnya Gerabakan, selaku basis. Nah, kita kan dulu nggak punya basis Kak. Kita cuma kajun, gitar, sama gitar vokal akhirnya. Nah, alhamdulillah juga rezekinya Iremia, kita bisa upgrade alat sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya kita membutuhkan alat kita sudah lengkap dan kita membutuhkan player juga. Iya, benar. Akhirnya diimbangi dengan player. Kita butuh 1 orang. Alhamdulillah ada Kak Faris. Pertamanya itu kita disuruh manggung di sekolahnya Kak Faris pertama. Nah, setelah itu kita ngopi, kok cocok karakternya, kok baik orangnya. Nah, jadi setelah itu kita putuskan untuk ayo coba gabung main. Akhirnya kita klop. Alhamdulillah sekarang Iremia sudah ya formasi yang paling bagus lah sekarang. Yang dicari-cari sekarang sudah klop gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang sudah beda dari dulu awalnya dan sekarang ini ya. Alhamdulillah. Kak Rudi, dari dulu pertama kali kita podcast dulu yang pertama, mungkin itu adalah salah satu judul lagu yang pertama mungkin ya. Dan sekarang ini mungkin Iremia Band sudah berapa lagu yang
ciptakan sendiri, dan mungkin bisa cerita lagu apa saja dan bagaimana ceritanya membuat sebuah lirik lagu seperti itu, Mas. Iya ya. Kalau dari lagu yang diciptakan setelah aku kembali itu kemungkinan ada sekitar 4 ya Kak. Empat lagu setelah aku kembali. Cuma kita realisasikan, kita record, kita jadikan video klip itu ada 2, yaitu lagu Rana, terus Terkenang Memori. Ya. Terkenang Memori, Rana dan Terkenang Memori. Untuk Rana ini mungkin Kak Nur juga masih ingat, Kak Nur juga terlibat di salah satu video klip kita yang berjudul Rana. Mungkin suatu saat juga bolehlah diajak lagi. Intinya kita masih mengumpulkan energi juga, mengumpulkan tekad juga, karena berkarya itu emang kita nggak boleh buru-buru juga Kak. Jadi kudu harus di konsep yang benar. Dimatangkan lirik dan sebagainya, lagunya enak, visualnya juga bagus. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Ya Kak Rudi sendiri berarti sudah beberapa lagu yang diciptakan. Pernah nggak Kak Rudi ketika membuat sebuah lirik lagu itu mengalami kesulitan juga? Mungkin bisa berbagi pengalaman juga lah. Untuk kesulitannya mungkin di kosakata Kak. Nah ini juga tips ya buat teman-teman yang mungkin mulai bikin lagu. Iya benar. Dari awal itu kita emang semua lagu itu emang referensi ya. Maksudnya semua nada yang kita bikin itu emang originalnya kita, boleh dibilang kayak gitu. Tapi sebetulnya itu adalah kumpulan musik-musik atau suara-suara yang dulunya kita pernah dengar. Nah, jadi itu membuat ciri khas baru kita dari referensi musik yang kita sukai, dan akhirnya kita bisa membuat sebuah karya sendiri atau lagu sendiri. Nah itu kesulitan saya ya pribadi untuk membuat sebuah lagu itu di kosakatanya Kak. Nah, jadi makanya teman-teman semua mungkin pernah dengar bahwa membaca itu perlu ya, emang perlu. Jadi kita mengisi mendapat kosakata yang banyak itu dari membaca. Nah, jadi saya kan kurang membaca nih Kak. Jadi kosakata yang saya pakai di lagu itu emang monoton. Nah, kayak gitu. Makanya saya lebih istilahnya mendengarkan kosakatanya dari lagu-lagu yang sedikit puitis, kayak referensi saya kayak Dewa, kayak lagu-lagunya Ahmad Dhani, pokoknya yang kata-katanya sedikit puitis lah, kayak Peter Pan juga jadi referensi juga. Nah kayak gitu. Kalau emang kita malas baca banget ya kita harus punya referensi yang bagus. Jika sering-sering mendengar juga lah. Jadi kita bisa menambah kosakata kita juga, sehingga bisa menulis sebuah lirik lagu yang benar-benar bisa dihayati dan juga bisa diterima oleh masyarakat juga. Ya, Mas Rudi, tadi sudah diungkapkan untuk pengalamannya. Sekarang kan banyak pemuda-pemuda juga, apalagi anak-anak muda sekarang kan paling suka dengan musik-musik juga. Terus mungkin bisa bagi pengalaman buat adik-adik kita, teman-teman kita, para pemuda yang pengen mengawali, mungkin membuat sebuah grup band mungkin akustik. Mungkin mereka kan kesulitan bisa diawali dari mana sih? Mungkin dari Mas Rudi sendiri yang sudah mengalami dari fase pertama sampai sekarang mungkin bisa berbagi dengan teman-teman semua. Catatan juga untuk saya dan juga teman-teman Iremia ini sampai sekarang pun juga masih belajar Kak ya. Maksudnya belum, kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama berusaha untuk lebih baik ke depannya. Jadi untuk prosesnya itu yang paling sulit itu menemukan teman yang cocok sebetulnya. Tapi chemistry itu penting. Tapi gini, semua bisa dihandle kalau emang kita itu emang bener-bener menekuni apa yang kita kerjakan. Jadi ini saya pernah ada quotes lah istilahnya dari musisi yang saya kagumi. Ya mestinya ada di daerah sini lah, intinya bukan kok artis dan sebagainya. Ya orang awam lah, cuma ya dia musisi hebat.
apa yang kamu tekuni itu harus all out istilahnya, all out semuanya, all ya? out di situ. Dan juga tetap rendah hati karena ilmu suka dengan orang yang rendah hati. Bener, jangan sampai kita sombong ataupun langsung gitu ya. Ya pertamanya itu. Terus kedua, teman-teman harus pede intinya ya. Jadi kita sebelum kita membentuk satu grup itu kita harus punya mental dulu. Nah, caranya mental itu gimana kita melatihnya? Bisa dengan coba public speaking di depan orang lain, juga bisa coba seumpama temennya ada yang punya warkop atau tongkrongannya, coba gitar dulu di tongkrongan. Nah, gitu ya. jadi itu salah satu langkah awal yang bagus juga. Membangun Jadi, mental kita. Intinya musik itu enggak jangan dinikmati sendiri lah kalau bisa. Soalnya kita hidup di dunia ini kan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Nah, langkah bagusnya kalau kita mampu menyenangkan orang lain dengan musik-musik kita kan gitu. Yes. Terus mungkin ada lagi Kak? Setelah itu kita seumpama kita sudah menemukan sekiranya ini temanku bisa main musik dan juga karakternya bagus, seleranya juga sama kita. Nah, itu kita coba kumpul, kita tanya dulu mau nggak berjuang bareng-bareng. Nah, itu yang penting, berjuang bareng-bareng. Nah, makanya saya bisa langgeng bersama Yeremia sampai sekarang walaupun banyak konflik ya kadang. Iya bener, pasti konflik itu pasti ada. Ya, konfliknya kan luar biasa. Yeremia juga sempat gini sempat gitu. Nah, tapi dari dulu emang yang saya pegang itu saya ingin sukses ya bareng Yeremia gitu loh. Ya bareng Kak Agung, ya bareng teman lainnya. Nah, jadi itu yang menguatkan saya. Jadi makanya kekeluargaan itu harus kita bentuk juga di satu grup gitu loh. Jadi nggak cuma sebuah grup untuk main, tampil dan selesai kayak gitu, nggak. Jadi kita di luar pun kita care, kita peduli kayak gitu. Itu menumbuhkan sikap yang kayak gitu mungkin agak sulit tapi bisa kita bangun dari awal. Nah, terus untuk musikalitas, intinya dimanapun kita kan sama-sama belajar. Kita harus jadi gelas yang kosong, Kak, intinya. Iya benar. Dimanapun kita itu kita harus rendah hati, mau belajar dari orang lain. Walaupun kita juga kadang sudah tahu apa yang diomongkan, cuma kadang kita dari sudut pandang yang berbeda itu bisa jadi satu hal yang baru lagi juga gitu loh. Jadi jangan menutup diri, aku musikku ya kayak gini, dia mau gimana terserah, jangan kayak gitu. Nah, jadi kita tetap terima pendapat orang lain, dipakai nggak dipakai yang itu baik kita pakai. Kalau bagus yang kita terapkan, yang kurang bagus ya kita tinggalkan lah nanti. Wah, berarti buat teman-teman di sana pokoknya tetap semangat gitu ya. Tetap semangat. Tadi sudah ada pengalaman dari Kak Rudi sendiri dari Yeremia Band yang sudah bagi pengalaman. Jadi buat para pemuda-pemuda yang pengen membuat sebuah grup ataupun band, bisa mencari teman yang benar-benar satu frekuensi juga, mau belajar, tentunya juga mencari teman-teman yang relasi semakin banyak, berjuang bersama. Ini Kak Rudi, kelihatannya kalau hanya cuma kita tanya-tanya Kak Rudi tanpa kita harus tahu, kan saya sendiri kan belum tahu untuk lagu yang terakhir ini. Mungkin lagu yang terakhir ini diciptakan sendiri Kak ya? Iya, ciptakan. Jadi mungkin dari lagu semuanya ini yang menciptakan Kak Rudi sendiri ataupun dengan teman-teman? Kebetulan saya. Waduh, hebat berarti ya. Mungkin Kak Rudi di sini mungkin ada gitar yang jangan disia-siakan lah di sini. Iya. Kita bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mungkin Kak Rudi bisa menyanyikan lagu yang terakhir. Ini judulnya apa Kak Rudi untuk lagu yang terakhir ini? Ini yang terakhir setelah lagu Rana itu ada lagu Terkenang Memori. Terkenang Memori. Tapi ada satu sambungannya Kak? Jadi untuk lagu dari awal sampai akhir ini sebetulnya di Terkenang Memori itu penggarapannya emang agak terlalu buru-buru sebetulnya. Terlalu buru-buru. Ya, makanya saya tadi dari awal untuk berkarya itu jangan buru-buru ya. Jadi nantinya hasilnya kurang maksimal. Jadi lagu Terkenang Memori pun saya masih belum sepuas Aku Kembali dan juga Rana gitu loh. Soalnya garapnya emang kayak keburu-buru, harus rilis, harus segera dipublish kayak gitu ya. Juga tadi ada tambahan juga Kak, saya lupa, untuk teman-teman yang mungkin mau memulai
bentuk grup akustik, jangan malu, jangan ragu untuk menawarkan diri di kafe-kafe tertentu. Kafe-kafe ya. Karena apalagi siapa tahu di situ menjadi salah satu rezeki kita juga untuk buat ya. Iya. Soalnya di kafe-kafe sekarang ini banyak peluang dan juga banyak tempat-tempat yang bagus. Jadi teman-teman semua jangan takut, jangan ragu, coba aja dulu main di salah satu kafe gitu. Dengan mental yang ada, dengan persiapan yang ada, alat yang ada, pasti ada kekurangan, tapi itu suatu modal kita untuk memperbaiki diri ke depannya. Jadi sudah terbiasa, nanti terbiasa dan juga bisa lebih berkembang. Iya benar. Ayo Kak Rudi, bisa dinyanyikan. Ini yang mana? Yang Rana atau yang terserah. Terkenang memori itu. Sekejap cahaya yang masih terlintang dalam hatimu yang dulu selalu menerangkanku. Ku menangis, kau ubah dengan sebuah tawa. Ku tertawa, kau berikan sebuah rasa. Ku bahagia, tersenyum di dalam hati, terkenang sebuah memori. Andaikan ku dapat memutar waktu yang kini tak mungkin lagi ku rasakan cintamu. Hapuskan cinta yang takkan mungkin lagi yang ku jaga untuk selamanya. Berikan rasamu padanya yang kini akan selalu ada di setiap nafasmu. Tanpa ku sendiri untuk selamanya. Aku bahagia hanya dengan mengingatmu. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, lagunya sangat menyentuh hati ini ya. Apalagi buat kita-kita yang lagi jatuh cinta ini ya. Oke, Mas Rudi, mungkin ini cukup sekian lah podcast kita pada hari ini. Mungkin buat teman-teman yang pengen mendengarkan ataupun pengen melihat lagu-lagunya Iremia Band sendiri, bisa lihat di channelnya mungkin gimana ini? Ya, untuk teman-teman semua yang mau kepoin tentang Iremia, boleh di Instagram kita punya Instagram @iremiaku, dan juga ada di TikTok juga. Ada TikToknya ya, juga. Iremiaku. Terus kalau YouTube juga Iremiaku juga. Nah, jadi boleh di follow, boleh di subscribe sebagai dukungan untuk kita terus berkarya. Terima kasih buat Kak Nur juga, buat Kak Rizal. Jangan lupa ini juga subscribe channel YouTube-nya Kak Rizal. Nanti segera rilis ini ya. KakRizal.com. TIK apa ya? TIK. Iya, ruang TIK. Ruang TIK. TIK. Ya, ruang TIK. Ya udah Kak Rudi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan kita tunggu karyanya selanjutnya. Jadi buat teman-teman, mungkin waktunya kita pamitan terlebih dahulu. Buat teman-teman jangan lupa tetap lihat podcast kita selanjutnya. Dengan siapa? Pokoknya nanti kita saksikan. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.